Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif Anggara dari Institut Pendidikan Indonesia, Prodi Magister Teknologi Pendidikan. Berikut adalah apa yang saya sampaikan presentasi adalah tugas dari pembelajaran berbasis komputer yang diampu oleh Profesor Dr. Denny Darmawan, SPD MSI, MKOM, MCE. Baik, langsung saja ke materi ajarnya. Baik, berikut adalah tampilan dari menu utamanya. Langsung saja ke menu profile. Nah, dari menu profile ini adalah perkenalan nama saya mungkin ya. Nama saya adalah Abdul Latif Anggara dari Perguruan Tinggi Sekolah Parkasajana Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi Magister Teknologi Pendidikan. Untuk pekerjaan sekarang sebagai Field Surveyor Region VIP Group Sentral Bandung, materi ajar yang akan saya sampaikan adalah tentang machine learning, alamat di Pasir Gombong, Desa Girimukti, Cipongkur, Bandung Barat. Untuk email adalah abdullatifanggar@gmail.com, nomor HP 085156. Baik, selanjutnya adalah riwayat pendidikan. Saya lulusan SDN Cinunuk 2 pada tahun 2009 dan lulus di MTS Darussalam 2012. SLLTA SMA 14 Garut lulus 2015. Untuk S1 saya kuliah di STIMIK Bandung tahun lulus 2000, harusnya 2021 gitu. Saya salah nulis, ini 2016 itu tahun masuk ya. Dan untuk S2-nya itu sampai sekarang saya di Institut Pendidikan Indonesia. Baik. Selanjutnya adalah riwayat pekerjaan saya. Saya pernah menjadi web develop intern atau magang di Livi Sangkuriang ketika VKL dari STIMIK Bandung pada tahun 2020. Selanjutnya pernah jadi content creator juga di Info Garut pada tahun 2021, dan sekarang sebagai Field Surveyor Sentral Bandung di VIP Group. Baik, ini riwayat organisasi saya. Yang pertama, saya pernah menjadi OSIS jabatan ketua di MTS Darussalam pada 2011. Pernah menjadi ketua MPK juga di SMA Negeri 14 Garut pada 2013. Sebagai anggota di Pramuka dan di Paskibra pada 2012 sampai 2015, dan sekarang sebagai anggota atau Paskibra senior, Pasen mungkin disebutnya, di Paskibra Kabupaten Garut dari 2012 sampai sekarang. Baik, selanjutnya adalah petunjuk pembelajaran. Untuk petunjuk pembelajaran adalah yang pertama, ikuti petunjuk setiap slide, yang keduanya pahami materi yang disajikan, yang ketiga kerjakan evaluasi dengan benar. Nah, apabila hasil evaluasi belum mencapai KKM, maka selanjutnya adalah untuk tujuan pembelajaran saya belum masukkan, jadi mungkin langsung saja ke materi pembelajaran. Mohon maaf Prof Denny, karena untuk tujuan pembelajaran saya masih error dan masih kurang paham. Tapi intinya saya langsung saja ke materi pembelajaran. Mohon maaf atas kekurangannya. Baik, berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Selamat datang di mata pelajaran Machine Learning oleh Abdul Latif Anggara dari Institut Pendidikan Indonesia. Untuk pengertian machine learning, ini merupakan teknologi yang mampu mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan apa yang ia pelajari. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita telusuri terlebih definisinya. Jadi machine learning ini adalah sebuah ilmu atau subilmu dari mungkin kita mengenalnya AI atau artificial intelligence, atau dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Nah, machine learning ini adalah pembelajaran mesin sehingga mesin dapat mengerti tentang apa yang diajarkan oleh manusia, yaitu memberikan data-data kepada mesin sehingga mesin dapat mengerti apa yang disampaikan oleh machine learning gitu. Nah, berikut ini adalah video pembelajaran dari sumber YouTube. Berikut, nah kita mungkin bisa, bentar, saya cek dulu bisa didengarkan ya. Nah, mungkin kita langsung singkat saja karena ini untuk video ini nanti rekan-rekan yang melihat ini bisa lihat dari sini, dari YouTube ini lebih ke pembahasan yang saya sampaikan saja. Terima kasih. Selanjutnya adalah kecerdasan buat. Kecerdasan buatan ini pengaplikasiannya secara besar ada terbagi dalam 7 cabang, yaitu adalah machine learning, ada natural language processing, ada expert system, ada vision, ada speech atau berbicara, ada planning atau perencanaan, dan robotik. Nah, robotik itu kan biasanya menggunakan bahasa Python. Nah, itu juga merupakan penerapan dari machine learning. Percabangan dari kecerdasan buat tersebut dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup saat pengembangan untuk belajar AI atau Artificial Intelligence. Karena pada dasarnya kecerdasan buatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas gitu.
Nah, selanjutnya sejarah. Istilah ML pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti André Marie Legendre, Thomas Bayes, atau Andres Markov pada tahun 1920-an. Maaf apabila penyebutan namanya salah. Dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, ML banyak yang mengembangkan. Salah satunya contoh dari penerapan ML yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Baik, selanjutnya adalah peran. Nah, peran machine learning itu sangat berdampak gitu bagi kita. Contohnya adalah smartphone itu juga merupakan penerapan machine learning. Karena ketika kita ingin mencari Google, nah langsung keluar data beberapa. Nah, itu merupakan juga machine learning. Contohnya kita tanya aja ke Google, misalnya sekarang mungkin ada yang disebutnya Google Assistant, atau yang di iPhone itu ada Siri. Nah, itu juga merupakan penerapan dari machine learning. Apalagi ketika kita menyukai sesuatu di smartphone kita lihat Shopee atau beberapa aplikasi, langsung otomatis muncul saja di iklan aplikasi kita itu apa yang kita sukai, entah sepatu, entah baju, entah smartphone ataupun alat-alat lainnya. Nah, itu adalah merupakan penerapan machine learning dalam dunia atau sehari-hari kita gitu. Nah, selanjutnya banyak membantu manusia untuk berbagai bidang. Bahkan saat ini penerapan ML mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti yang tadi saya terangkan gitu. Nah, lanjut adalah teknik belajar machine learning. Ada beberapa teknik yang dimiliki oleh machine learning secara luas. ML ini memiliki dua teknik dasar belajar yaitu supervised dan unsupervised gitu. Nah, apa sih supervised? Supervised ini adalah merupakan teknik yang bisa diterapkan pada pembelajaran mesin. Bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Diharapkan teknik ini bisa memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Nah, unsupervised apa? Nah, teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Diharapkan teknik ini dapat membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang tidak memiliki label. Sedikit berbeda dengan supervised learning, kamu tidak sorry. Ya, intinya supervised learning itu sedikit berbeda dengan supervised learning gitu. Baik, ini lanjut saja ke cara kerja machine learning. Mohon maaf. AlphaGo merupakan machine learning yang dikembangkan oleh Google. Saat awal dikembangkan, AlphaGo akan dilatih dengan memberikan 100.000 data gitu. Nah, 100.000 data itu adalah maksudnya 100.000 permainan yang harus AlphaGo pelajari. Makanya disebut machine learning gitu. Setelah AlphaGo mempunyai bekal, ia memiliki strategi atau cara bermain AlphaGo sehingga pada tahun 2016 ia bisa menjadi pemenang melawan juara AlphaGo dunia gitu. Nah, ini sangat lucu sekali gitu. Manusia membuat machine learning atau membuat kecerdasan buatan, dan kecerdasan buatannya bisa mengalahkan manusia. Nah, itu merupakan progres atau dari machine learning, bahwa machine learning itu bisa menjadi sebuah kita jangan menjadikan mesin untuk pengganti manusia, tapi jadikan mesin sebagai alat bantu kita, seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bisa coba untuk evaluasi di sini. Nah, evaluasi ini adalah merupakan fitur menggunakan makro VBA dari PowerPoint gitu. Baik, kerjakan soal latihan berikut ini dengan benar. Tekan tombol terbaik. Machine learning juga merupakan, nah ini sudah jelas bahwa jawabannya adalah kecerdasan buatan gitu. Baik, selanjutnya yang bukan cabang machine learning adalah, nah machine learning itu seperti saya bagikan tadi ada 7 bagian. Ada speech, ada robotik, ada vision, ada machine learning. Berarti adalah kuda gitu. Nah, selanjutnya yang bukan bagian machine learning adalah ya machine learning itu kan sebetulnya terbagi 3 gitu. Ada supervised learning, unsupervised learning, dan deep learning. Berarti yang bukan merupakan machine learning adalah mobile learning. Selanjutnya contoh penerapan machine learning adalah ya tadi saya sebutkan AlphaGo gitu. Nah, selanjutnya adalah saat pengembangan AlphaGo menggunakan, nah tadi kan AlphaGo ini dikembangkan oleh Google ya, menggunakan data 100.000 data gitu. Baik, cek skornya. Oh, sepertinya yang benarnya 3, yang salahnya 2. Tapi ini mungkin salah saya dalam penerapan tadi di makro VBA-nya, tapi tidak menjadi masalah. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Untuk kekurangannya mungkin mohon menjadi pengertian karena saya masih belajar dalam pembelajaran berbasis komputer ini.
Tapi secara garis besarnya kita dapat mengerti bahwa machine learning adalah sebuah kecerdasan buatan yang dibuat manusia untuk membantu manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.